Selamat pagi Ibu. Pada kesempatan ini, saya Yohanes Leaurin, semester 5, Program Studi Pendidikan Ekonomi, akan mempresentasikan materi bab 1 dan 2 di mata kuliah perpajakan. Berikut ini adalah materinya. Bab 1, Konsep dasar dari perpajakan. Yang pertama, kita lihat pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita lanjut ke slide berikut. Mengklasifikasikan pajak atau pengelompokan pajak. Yang pertama, menurut golongannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya. Ada pajak subjektif dan ada juga pajak objektif. Yang pertama kita lihat pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau bersadarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pungutnya, yaitu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Yang pertama kita lihat pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea meterai. Yang kedua kita lihat pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kita lanjut slide berikut. Asas pungutan pajak. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal, yaitu berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber itu pengertiannya seperti negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang berikut, yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenalan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang berikut kita lihat tarif pajak. Yang pertama, tarif profesional. Tarif profesional artinya persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif progresif, yang artinya persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Yang ketiga, tarif degresif, yang artinya kebaikan dari tarif pajak progresif. Yang keempat, tarif tetap, yang artinya jumlah yang tetap atau sama untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.
Yang berikut kita lihat perlawanan terhadap pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif itu terdiri dari struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan yang ketiga, teknik pemungutan pajak. Yang berikut, perlawanan aktif. Perlawanan aktif itu terdiri dari penghindaran diri dari pajak, pengelakan diri dari pajak, yang berikutnya melalaikan pajak. Baik, kita akan lanjut ke bab 2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Beberapa pengertian dalam bidang perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang harus diketahui. Yang pertama, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang berikut, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi PT terbatas, firma, yayasan, organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang berikut, SPT. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang berikut, SSP, yaitu surat setoran pajak, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang berikut, SKP atau surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang berikut, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang berikut, SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
SKPKBT artinya kepanjangannya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang berikut yang kita lihat berikutnya SKPN, surat ketetapan pajak nihil, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang berikut SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang berikut STP, surat tagihan pajak, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Baik, kita lihat berikutnya kredit pajak untuk pajak penghasilan, adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang tertuang dalam surat tagihan pajak atau STP karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Baik, kita lihat yang berikut kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan mengembalikan pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak terutang. Yang berikutnya pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Yang berikut kita lihat pendaftaran NPWP dan NPPKP. Yang pertama, kewajiban pendaftaran. Yang kedua, penghapusan NPWP. Fungsinya pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi perpajakan sehingga wajib pajak hanya diberi satu NPWP. Dan fungsi yang berikutnya sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP pada setiap dokumen perpajakan. Syaratnya, yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang berikut, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Dan yang terakhir, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang ketiga, pendaftaran NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya, yang pertama sebagai identitas pengusaha kena pajak, yang kedua sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang ketiga alat pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, pencabutan NPPKP. Yang kelima, sanksi tidak mempunyai NPWP atau NPPKB. B. Kewajiban pencatatan dan pembukuan. Yang pertama, pencatatan. Artinya penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Yang kedua, pembukuan. Artinya wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan.
itu dibagi atas 3. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilempari dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan. Yang berikut C. Penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan. Syaratnya: 1. Harus dilakukan dengan itikat balik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akural atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang berikut D. Formulir perpajakan. Yang pertama, surat setoran pajak atau SSP, yaitu jenis SSP menurut fungsi atau sifat pembayaran adalah: A. SSP umum, terdiri atas 4 lembar, digunakan untuk PPh pasal 21, 23, 25, dan 26. Yang kedua, SSP khusus, terdiri atas 5 lembar, digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPNBM yang dilakukan bendaharawan. Yang berikut C. SSP final, terdiri atas 5 lembar, digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Demikian materi yang saya bawa bab 1 dan 2. Selanjutnya materi bab 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh saudara Son, dan bab 5 dan 6 akan dilanjut saudara Jesan.